Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Femu Eva dengan NIM 6670230146. Sebelumnya, yang saya hormati kepada Bu Santi Kartika selaku dosen pengampu mata kuliah Lembaga Perwakilan dan teman-teman sekalian yang sama-sama berbahagia. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil kajian saya dengan judul Praktik Reses DPR RI dalam Perspektif Hubungan Ajian dan Prinsipal, Analisis Teoritis atas Fungsi Representasi Politik. Kajian ini mencoba melihat praktik reses bukan hanya sebagai rutinitas anggota DPR, tapi sebagai peristiwa politik yang mencerminkan hubungan antara wakil rakyat dan rakyatnya itu sendiri, yang dalam teori disebut sebagai hubungan agen dan prinsipal. Adapun latar belakang yang digunakan dalam kajian ini, sebagaimana kita tahu, masa reses adalah waktu di luar masa sidang, di mana anggota DPR turun ke daerah pemilihannya. Secara ideal, reses ini menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, kritik, maupun evaluasi terhadap kinerja wakil mereka sendiri. Namun, dalam praktiknya, banyak laporan menunjukkan bahwa reses ini seringkali menjadi rutinitas formal belaka, artinya itu tidak substansial, karena tidak deliberatif dan bahkan sekedar formalitas administratif semata. Hal ini tentu menjadi masalah serius dalam sistem demokrasi perwakilan. Karena adanya kondisi tersebut, saya merumuskan 3 pertanyaan penelitian. Yang pertama, bagaimana praktik reses DPR dapat dipahami dalam kerangka hubungan agen dan prinsipal? Yang kedua, sejauh mana praktik reses mencerminkan prinsip representasi substantif? Yang ketiga, apa saja hambatan struktural dan relasional yang mempengaruhi efektivitas reses? Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis reses dalam bingkai teori representasi politik, khususnya teori agen prinsipal, dan mengevaluasi tantangan serta peluang yang ada dalam pelaksanaannya. Kemudian, adapun teori yang digunakan dalam kajian ini terdapat 4. Yang pertama, teori Hannah-Pitkin yang membagi representasi menjadi 4, yaitu formalistik, simbolik, deskriptif, dan substantif. Nah, fokusnya sebagai peneliti adalah pada representasi substantif, yaitu apakah wakil rakyat itu benar-benar memperjuangkan kepentingan rakyat atau tidak. Teori yang kedua yaitu teori dari Stokes tahun 2001 dalam kerangka teorinya Principal Agent Theory, yang menekankan pentingnya akuntabilitas. DPR sebagai agen harus bertindak sesuai mandat dari rakyat sebagai prinsipal, tapi seringkali justru terjadi masalah informasi yang tidak seimbang dan moral hazard, di mana wakil rakyat itu lebih loyal kepada partai ketimbang rakyatnya itu sendiri. Teori yang ketiga yaitu teori Urbinati tahun 2006 yang mengenai deliberatif, yang mana bahwa representasi politik itu semestinya tidak hanya menyampaikan aspirasi rakyat, tapi menciptakan ruang diskusi yang lebih inklusif dan rasional. Yang keempat, yaitu teori dari Metzner tahun 2013 yang memberikan pendekatan relasional, yaitu relasi antara legislatif dan eksekutif yang seringkali tidak seimbang. Bahkan, DPR ini cenderung akomodatif terhadap eksekutif dan partai. Maka suara rakyat yang dibawa lewat reses seringkali hilang dalam tarik-menarik elit. Selanjutnya itu metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi literatur dengan mengikuti pendekatan Creswell tahun 2015. Di sini peneliti menelaah berbagai dokumen akademik, laporan publik, dan literatur teoritis untuk membangun analisis kritis terhadap praktik reses sebagai bagian dari fungsi representasi DPR. Metode ini memungkinkan pemahaman mendalam terhadap konteks, makna, dan dinamika sosial politik yang melingkupi praktik reses. Nah, berpindah kepada pembahasan dan analisis kritis. Untuk menganalisis praktik reses, kita bisa melihat dari 4 dimensi yang merepresentasikan pendekatan teoritis yang sudah dijelaskan sebelumnya, dengan meliputi dimensi substantif, akuntabilitas, deliberatif, dan struktural. Yang pertama, yaitu dimensi substantif, yaitu representasi yang tidak mengakar. Hannah-Pitkin menyebut bahwa representasi substantif adalah bentuk representasi paling esensial. Artinya, seorang wakil rakyat bukan hanya hadir secara formalistik, tetapi benar-benar mewakili kepentingan dan kebutuhan masyarakat yang diwakilinya. Dalam konteks reses DPR, pertanyaan utamanya adalah apakah anggota DPR menggunakan masa reses untuk memperjuangkan suara rakyat yang terpinggirkan, atau justru hanya menyerap aspirasi dari kelompok-kelompok yang dekat secara politik, seperti relawan, pengusaha lokal, atau elit partai di suatu daerah.
Dalam beberapa penelitian seperti laporan Indonesian Parliamentary Center pada tahun 2018 menunjukkan bahwa hasil reses seringkali tidak terdokumentasi dengan baik dan tidak berujung pada perubahan kebijakan. Hal ini mengindikasikan bahwa praktek reses lebih condong kepada representasi simbolik atau formalis karena sekedar hadir tanpa memperjuangkan substansinya. Maka dari sudut pandang Pitkin, praktik reses ini belum menyentuh dimensi substantif dari representasi. Yang kedua dari dimensi akuntabilitas, karena adanya ketimpangan relasi agen dan prinsipal. Pada bagian ini, kita melihat dari kerangka teori agen prinsipal yang ditawarkan oleh Stokes tahun 2001. Dalam teori ini, rakyat bertindak sebagai prinsipal, yaitu pemberi mandat, sedangkan DPR adalah agen yang harus menjalankan mandat tersebut. Idealnya, dalam setiap reses, masyarakat itu bisa mengawasi, mengevaluasi, dan memberi umpan balik terhadap kinerja wakilnya. Namun, realitanya sangat banyak sekali tantangannya. Yang pertama, terjadinya asimetri informasi, di mana rakyat itu tidak tahu apa yang sebenarnya dikerjakan oleh wakilnya. Yang kedua, yaitu moral hazard, di mana wakil rakyat justru menggunakan reses untuk memperkuat elektabilitas pribadinya, bahkan menjadikan reses sebagai ajang pencitraan menjelang pemilu. Stokes menekankan pentingnya akuntabilitas elektoral, tetapi dalam praktik reses di Indonesia, mekanisme itu tidak terjadi secara substantif. Reses seharusnya menjadi ajang koreksi dua arah, tetapi yang terjadi justru relasi satu arah, dari rakyat ke wakil tanpa jaminan umpan balik atau laporan balik dari wakil itu sendiri. Maka, teori Stokes menunjukkan bahwa kegagalan reses sebagai instrumen akuntabilitas adalah bentuk kegagalan relasi antara prinsipal dan agent. Yang ketiga, yaitu dimensi deliberatif, yaitu ruang diskursus yang tumpul. Teori Urbinati pada tahun 2006 mendorong kita untuk tidak hanya melihat reses sebagai mekanisme penyerapan suara rakyat, tetapi sebagai ruang deliberatif, yaitu tempat di mana rakyat dan wakil rakyat berdiskusi secara setara dan terbuka untuk merumuskan gagasan bersama. Namun, dalam kenyataannya, ruang deliberatif ini sangat lemah. Pertama, kegiatan reses lebih banyak berlangsung secara formal dan satu arah, di mana wakil rakyat berbicara, rakyat mendengarkan. Hanya sesimpel itu. Kedua, masyarakat yang hadir dalam forum reses itu seringkali sudah diseleksi, hanya terdiri dari tokoh desa atau elit lokal. Ketiga, aspirasi yang muncul tidak didiskusikan secara mendalam, melainkan langsung ditampung tanpa adanya dialektika dan konfrontasi gagasan. Dalam kerangka Urbinati, kondisi ini menggambarkan bahwa reses di Indonesia gagal menjadi arena deliberatif. Kenapa kemudian? Karena tidak adanya negosiasi ide, tidak adanya sintesis gagasan, hanya serapan pasif yang kemudian tidak ditindaklanjuti. Dengan kata lain, reses ini menjadi ritual representatif, tapi tidak menjadi dialog publik yang hidup, sebagaimana yang diharapkan dalam sistem demokrasi deliberatif. Yang keempat adalah dimensi struktural dan relasional, yaitu relasi yang tidak seimbang. Kita juga perlu menyoroti relasi antara legislatif dan eksekutif, seperti yang dijelaskan oleh Metzner tahun 2013. Dalam banyak kasus, anggota DPR itu terjebak dalam dinamika internal partai atau tekanan politik dari eksekutif itu sendiri. Sebagai contoh, anggota DPR yang mendengar keluhan rakyat tentang program tertentu yang dijalankan eksekutif seringkali tidak bisa menyuarakan kritik tersebut secara terbuka karena takut berbenturan dengan kebijakan partai atau koalisi dari pemerintahan. Fenomena ini menunjukkan bahwa reses tidak cukup kuat untuk menjadi alat kontrol terhadap eksekutif, dan justru menjadi subordinat dari dinamika elit, maka relasi antara hasil reses dan kebijakan pemerintah menjadi terputus. Dalam sudut pandang Metzner, fungsi representasi ini telah terdistorsi oleh struktur kekuasaan dan loyalitas elit, bukan oleh hubungan dengan konstituen. Nah, adapun simfoni teoritis, yaitu menyusun ulang makna reses. Jika kita menggabungkan keempat pendekatan teoritis ini, kita akan mendapatkan gambaran yang utuh tentang problem reses, di mana Pitkin mengingatkan kita tentang apa yang seharusnya dilakukan oleh wakil rakyat, yaitu memperjuangkan kepentingan rakyat. Stokes memberikan kerangka untuk menilai siapa yang bertanggung jawab kepada siapa dan bagaimana akuntabilitas itu seharusnya berjalan. Sedangkan Urbinati
itu menantang kita untuk menciptakan ruang diskusi yang lebih terbuka, tidak hanya formalistik. Kemudian Metzner menekankan bahwa struktur politik dan hubungan kekuasaan seringkali melemahkan ideal-ideal representasi tersebut. Dari keempat teori ini, kita dapat menyimpulkan bahwa praktik reses DPR masih terlalu jauh dari fungsi idealnya sebagai instrumen demokrasi representatif. Reses belum menjadi jembatan substantif antara rakyat dan parlemennya, melainkan lebih sering menjadi acara simbolik yang penuh seremonial, kemudian minim partisipasi, dan rawan disusupi kepentingan elektoral atau partisan. Adapun implikasi dan rekomendasinya, kajian ini menunjukkan bahwa praktik reses di Indonesia masih jauh dari ideal representasi substantif. Maka itu, secara teoritis, diperlukan pembacaan ulang terhadap fungsi representasi dalam demokrasi elektoral. Keterwakilan tidak hanya soal terpilih, tapi soal keterhubungan politik yang substansial. Secara praktis, DPR perlu mengubah paradigma reses menjadi ruang deliberatif terbuka. Harus ada mekanisme tindak lanjut atas aspirasi yang masuk, serta indikator evaluasi yang terukur. Bagi rakyat, penting untuk melihat reses bukan hanya sebagai kegiatan rutin, tapi sebagai ruang intervensi politik yang memungkinkan mereka untuk menuntut akuntabilitas wakilnya secara langsung. Kemudian, move kepada kesimpulan, sebagai penutup, saya ingin menekankan bahwa reses semestinya menjadi puncak dari praktik demokrasi representatif. Ia bukan hanya sekedar formalitas, tapi sebagai instrumen penguatan hubungan antara wakil dan yang diwakilinya. Dengan menggunakan teori Pitkin, Stokes, Urbinati, dan Metzner, kita dapat melihat bahwa praktik reses DPR masih terperangkap dalam logika administratif dan elitis. Untuk itu, reformasi cara pandang dan struktur kelembagaan mutlak diperlukan agar reses tidak lagi menjadi panggung sepi dalam demokrasi di negara kita. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.